Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut dari bahasan sebelumnya tentang uji ANOVA 2 jalur dengan interaksi yang sebelumnya dikerjakan secara manual. Kali ini kita akan coba mengerjakannya dengan bantuan SPSS. Oke, tampilan SPSS-nya kalian pasti sudah pada tahu ya. Ini tampilan SPSS-nya, ini datanya sudah saya entry kan, jadi dari data yang di materi sebelumnya ya. Nah ini supaya kalian nggak lupa lagi. Oke. Ini kan datanya ya. Nah, data ini kita masukkan dulu ke SPSS-nya. Gimana caranya? Sama seperti yang sebelumnya, kita bisa masukkan datanya di variable view. Di sini variabel-variabel yang ada itu kan yang pertama jenis cabai, yang kedua intensitas air, kemudian yang ketiga hasil panennya, rata-rata hasil panennya. Nah, jenis cabai ini kan kita lihat di soalnya itu ada 4, makanya kita harus memasukkan keempat jenis cabai ini di values. Kalian nanti tinggal klik yang tanda 3-nya ini, nah seperti ini, kemudian ini tinggal dimasukkan aja. Ini sudah saya masukkan ya. Kalau kalian mau diulang langkahnya boleh. Jadi ini saya remove dulu. Nah gini ya. Nah kemudian kalian masukkan aja satu-satu. Misalkan kalian mau melambangkan untuk jenis cabai satu itu dengan 1 nilainya, nanti kasih label di sini, misalkan jenis cabai 1 gitu ya. Nah gini, jenis cabai 1, kemudian add, nah masuk ke sini. Kemudian 2, misalkan labelnya jenis cabai 2, kemudian add. 3, nilainya misalkan labelnya jenis cabai 3, add. Kemudian 4, misalkan jenis cabai 4, add gitu ya. Kemudian ada lagi? Nggak ada, karena jenis cabainya 4. Sesudah itu tinggal klik OK, maka dia akan diisikan di sini. Sama juga untuk intensitas air kan ada 3 ya, ada A1, A2, A3. Nah kalian juga buat seperti tadi. Di sini untuk 1 misalkan A1, atau kalau kalian mau ganti boleh, misalkan ini di remove dulu aja. Misalkan mau ganti pakai nama apa itu boleh, kayak misalkan value 1 itu untuk misalkan intensitas air 1 boleh gitu ya, add gitu. Terus 2, misalkan mau intensitas air 2 boleh add. Kemudian 3, misalkan mau intensitas air 3 boleh gitu. Add. Nah kayak gitu. Jadi setelah dimasukkan semua variabelnya kan sudah masuk ya, ini A1, A2, A3, tadi C1 sampai C4, kemudian oke. Nah, maka di sini muncul seperti ini. Nah, untuk hasil panen kan ini hanya angka-angka aja, jadi nggak perlu ditentukan values-nya. Nah, setelah variabel view selesai, seperti biasa, entrykan data di data view. Nah, ini ada jenis cabai, ada intensitas air, ada hasil panen. Itu sudah dibuat ya sebelumnya di name-nya. Oke. Gimana cara masukinnya? Lihat di sini. Nah, kita kan mulai dari jenis cabai. Berarti jenis cabai yang pertama itu C1. Tadi kan lambangnya itu 1 ya. Maka untuk C1 itu datanya ada berapa? Kita hitung. Nah, ini kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan untuk C1 ya, untuk jenis cabai 1. Nah, makanya kita buat dulu angka satunya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu lihat intensitas airnya. Yang intensitas air 1 tadi kan ada 3. Berarti masukkan di sini 1, 1, 1, di mana angkanya adalah 64, 66, dan 70. Kemudian yang intensitas airnya 2, 72, 81, 64. Yang intensitas airnya 3 adalah 74, 51, dan 65. Ini kalau dibaca sudah tepat ya. Jadi untuk jenis cabai 1 intensitas air 1 itu 64, benar kan? Cabai 1
intensitas air 1 64, cabai 1 air 1 66, sama kan? Cabai 1 intensitas air 1 66, jenis cabai 1 intensitas air 1 70, betul kan? Nah kalau yang 72 ini kan untuk jenis cabai 1 dan intensitas air 2, nilainya 72. Kita lihat jenis cabai 1 intensitas air kedua 72. Nah seperti itu dan seterusnya. Jadi kalian entrykan data, ini saya sudah entry datanya ya. Nah seperti ini datanya. Jadi yang satunya ada 9, yang duanya juga ada 9, yang tiganya juga ada 9, karena masing-masing jenis itu punya 9 buah sampel gitu ya. Oke, setelah ini, setelah data selesai di entry, kalian tetap pilih analyze, kemudian pilih general linear model, kemudian pilih univariate. Nah, ini tadinya masih pada di sana ya. Nah, ini tadinya masih pada di sana. Jadi nanti kalian masukkan aja hasil panen ke dependent karena dia yang dipengaruhi. Kemudian jenis cabai dan intensitas air silahkan masukkan ke fixed factor. Boleh satu-satu, boleh juga di shift, kemudian masukkan langsung. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian mau misalkan nanti muncul keterangan-keterangan yang lain, boleh. Kalau mau pakai plots, boleh jenis cabainya dimasukkan ke horizontal, intensitasnya dimasukkan ke sprite lines, boleh. Kemudian add ya, di sini ada tuh. Boleh, nanti terlihat interaksinya seperti apa misalkan. Kemudian kalau kalian mau uji lanjut ANOVA-nya, boleh kalian klik post hoc-nya. Misalkan apa yang mau kalian uji post hoc-nya, misalkan mau jenis cabai sama intensitas air, boleh dimasukkan ke sini. Nah, kemudian klik kalian mau ujinya apa, misalkan saya pilih uji 2K. Oke, kita klik aja checklist maksudnya tuh. Oke, mau Skevi, boleh klik Skevi, kemudian continue. Setelah itu kalau masih mau ada yang lain, boleh klik di option. Di sini banyak banget ya, ada descriptive statistiknya, misalkan mau lihat rata-ratanya atau apa, homogeneity testnya, itu silahkan aja. Alpanya misalkan aja 0,05. Setelah itu klik OK dan akan muncul hasil SPSS-nya. Kalian bisa lihat hasil SPSS-nya itu di bagian sini. Nah, di sini, nah di tes between subject effect. Nah, di sini ya. Tes between subject effect. Nah, di sini. Nah, kalian bisa bandingkan nanti hasilnya dengan yang tadi hasil perhitungan kalian sebelumnya yang secara manual. Nah, ini kan hasil perhitungannya, mana F hitungnya. Nah, ini. Kalian bisa lihat di sini ya, tuh. Untuk F1 itu kan baris, tadi kan baris itu jenis cabai ya. Nih lihat jenis cabai itu F-nya itu 6,16 sama ya. Kemudian intensitas air kolomnya itu 2,79 sama, dan F3 itu baris kolom atau interaksinya itu 2,06 sama ya, 2,055 dibulatkan 2,06. Jadi sama aja hasil perhitungannya, mau pakai SPSS atau mau pakai manual itu sama. Nah, kalau pakai SPSS, kesimpulannya bisa dilihat dari nilai signifikansinya. Nah, kalau signifikansinya lebih dari alfa, maka H0-nya diterima. Nah, sekarang lihat untuk jenis cabai yang pertama ya, itu kan alfanya 0,003. Kalau kalau alfanya kan 0,05, berarti nilai signya itu kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak gitu. Nah, ini sama kan, H0-nya ditolak gitu. Jadi terdapat perbedaan. Kalau yang kedua untuk intensitas air, ini signya 0,08, lebih besar dari alfa 0,05, maka H0-nya diterima gitu ya. Betul, sama kesimpulannya. Termasuk yang interaksinya ini signya 0,09, lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0-nya juga diterima. Nah, kita karena tadi sudah melihat atau menceklis post hoc atau uji lanjut ANOVA-nya, karena yang A ini berbeda, maka kita bisa lihat gitu dari yang berbeda untuk jenis cabainya. Oke, kita lihat di mana dia jenis cabai. Nah, di sini ya. Nah,
Di sini bisa dilihat. Jadi yang ada tanda apa ini ya, kutip gitu ya, itu dia berbeda signifikan. Jadi yang berbeda itu jenis cabai 1 sama jenis cabai 2, jenis cabai 1 sama jenis cabai 4 ya. Nah, ini cabai 1 2 udah tadi 2 dan 1 berbeda. Mana lagi yang berbeda? 4 dan 1. Oke. Nah, ini yang berbedanya. Jadi ada cirinya, checklist aksen ya, kutip gitu ya. Jadi yang berbedanya jenis cabai 1 dan jenis cabai 2, kemudian jenis cabai 1 dan jenis cabai 4 gitu ya. Oke. Seperti itu mungkin kalau melakukan uji ANOVA 2 jalur dengan menggunakan SPSS. Sebenarnya dua-duanya juga sama-sama mudah ya. Mungkin untuk manual kalian perlu latihan aja, dan untuk SPSS mungkin lebih hati-hati ketika mengentrikan datanya gitu ya, dan menarik kesimpulannya. Oke, mungkin sampai sini dulu bahasan kita mengenai uji ANOVA 2 jalur dengan bantuan SPSS. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.